Nah, bystander effect itu apa? Bystander effect adalah fenomena psikologis di mana individu cenderung acuh terhadap situasi yang sedang terjadi karena kehadiran orang lain atau individu lain di sekitarnya. Nah, ini agak sensitif. Bystander effect pertama kali dikenali dan diidentifikasi setelah kasus pembunuhan Kitty Genovese di New York pada tahun 1964, di mana banyak saksi mata atas kejadian tersebut, namun tidak ada satupun yang bertindak untuk membantu Kitty. Penyebab utama bystander effect termasuk difusi tanggung jawab atau setiap orang mengira orang lain akan bertindak, ketakutan akan konsekuensi sosial, dan penilaian situasi yang ambigu. Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan seseorang akan campur tangan. Efek ini pertama kali diteliti dan diperkenalkan oleh psikolog sosial Bill Platane dan John Darley pada tahun 1968 setelah insiden pembunuhan Kitty Genovese di New York pada tahun 1964. Dalam eksperimen klasik mereka, Platane dan Darley melakukan beberapa penelitian untuk menguji bagaimana kehadiran orang lain mempengaruhi keinginan seseorang untuk membantu dalam situasi darurat. Salah satu eksperimen terkenal mereka melibatkan peserta yang mengira mereka mendengar seseorang mengalami serangan epilepsi. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika peserta berpikir mereka sendirian, mereka lebih cepat dan lebih mungkin memberikan bantuan. Sebaliknya, ketika ada orang lain yang juga mendengar atau diduga mendengar serangan tersebut, peserta cenderung lebih lambat untuk bertindak dan seringkali tidak memberikan bantuan sama sekali. Bystander effect terjadi karena beberapa alasan. Pertama, difusi tanggung jawab, di mana setiap orang merasa bahwa orang lain akan atau seharusnya bertindak. Kedua, ketakutan akan penilaian sosial dan pengaruh sosial, di mana orang cenderung mengikuti perilaku mayoritas di sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang dinamika kelompok dan tanggung jawab individu dalam situasi darurat. Yang pertama, para partisipan yang totalnya ada 10 orang akan dibagi menjadi 2 kelas berbeda. Kelas pertama akan diisi oleh 3 partisipan, dan pada kelas kedua akan diisi lebih dari 3, yaitu 7 partisipan. Ketiga, kemudian eksperimentor akan membuka eksperimen dengan basa-basi. 4. Eksperimentor kemudian mention bahwa ada 1 atau 2 orang partisipan yang belum datang. Kelima, kemudian eksperimenter kembali berbahasa basi. Keenam, selanjutnya eksperimenter akan berpura-pura harus ke kamar kecil dan menitipkan gawainya pada partisipan. Jikalau ada telepon dengan dalih siapa tahu itu adalah telepon dari partisipan atau tim yang ingin memberi kabar terkait partisipan yang belum datang. Ketujuh, selanjutnya eksperimenter akan keluar ruangan dan salah satu tim akan menelpon gawai yang ditinggalkan eksperimentor. Kedelapan, populasi akan dilihat dari seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merespon telepon tersebut. Kesembilan, kemudian eksperimentor kembali ke ruangan dan memulai eksperimen alibi. Hipotesis dari eksperimen ini adalah semakin banyak jumlah individu yang hadir dalam suatu situasi darurat, maka semakin rendah kemungkinan masing-masing individu untuk bertindak. Tapi ngomong-ngomong soal laptop ya, ini sakit perut juga mau pipis. Ya, sebentar. Nggak, kalian diam sini sebentar. Kalian habis ini kalau misalkan aku HP ku tinggal, takutnya nanti anak-anak ngabarin. Kalau misalkan ada telepon, siapa tahu partisipan atau teman-teman ngabarin partisipan, tolong kasih nomor depan. Lama nih. Pipis doang. Oke. Pak kemudian udah cek vendor dan Apa? belum bandel. Enggak vendor aja. Kan dia kok harus
Pada eksperimen pertama dengan jumlah populasi 3 partisipan, terlihat bahwa populasi ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk merespon telepon pada perangkat smartphone eksperimenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk soal tadi dulu perkenalkan aku ada di eksperimentor kalian. Jadi ini mungkin sebagai sebuah gambaran. Eksperimen kita sebenarnya simpel-simpel aja. Nanti kalian mengerjakan soal-soalnya gampang soal aja. Keberbis sebenarnya. Keberbis. Enggak, ini sudah keberbis. Jadi boleh nggak misalkan ini notifikasinya dinaikin. Jadi mungkin nanti ada teman-teman tim yang bakal telepon untuk konfirmasi apa? Partisipan, kabar partisipan. Aku boleh tahu. Itu aja. Jadi kalian boleh mau ngomongan atau apapun. Permisi ya, sebentar. Enggak cuma ini aja. Kalau teman-teman, kalian boleh kasih teman kalau misalnya itu nanti yang telepon kalian kenal nomornya, misalkan asal atau siapa, angkat aja dulu. Tapi kalau nggak kenal, tolong bawa dulu ya. Lebih mending jogging kemana? Pada eksperimen hari kedua dengan jumlah partisipan 7 orang, membutuhkan waktu lebih lama daripada eksperimen hari pertama dengan 3 orang. Pada eksperimen terdahulu yang dilakukan oleh John Darley dan B. Platane, menunjukkan adanya keterkaitan antara banyaknya jumlah populasi dan besarnya difusi tanggung jawab yang ada dalam suatu populasi. Eksperimen tersebut dilakukan dengan menempatkan mereka di suatu ruangan, kemudian membuat ruangan tersebut dipenuhi asap. Hasilnya, pada populasi yang sedikit, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanggil pihak yang berwajib. Sedangkan pada populasi yang lebih banyak waktu juga yang mereka butuhkan untuk kemudian menghubungi pihak yang berwajib. Bahkan, salah satu populasi besar tidak melapor sama sekali. Sedangkan pada eksperimen ini, para partisipan diberi tanggung jawab secara langsung untuk mengantarkan telepon yang berbunyi kepada tim eksperimen. Namun, hal ini tetap membuat kelompok dengan jumlah partisipan yang lebih besar membutuhkan waktu tanggapan yang lebih lama daripada kelompok yang memiliki jumlah partisipan yang lebih kecil untuk mengantarkan telepon yang berbunyi kepada tim eksperimen. Dan hal ini sejalan dengan eksperimen yang telah dilakukan oleh Darley dan Latani. Maka dari itu, hipotesis dalam eksperimen ini dapat diterima. Dari mengobservasi video mentah yang sudah diambil sebagai dokumentasi, didapatkan suatu perilaku yang ditunjukkan oleh partisipan di populasi 7 orang, yaitu perilaku saling menunjuk. Perilaku saling menunjuk ini dalam beberapa konteks menjadi indikasi difusi tanggung jawab. Hasil eksperimen ini semakin menegaskan bahwa dalam populasi yang besar cenderung terjadi difusi tanggung jawab. Bystander eksperimen yang dilakukan sudah membuktikan terkait difusi tanggung jawab, yang menjelaskan bahwa individu akan cenderung acuh terhadap sebuah situasi jika semakin banyak jumlah individu lainnya. Hal ini karena tiap-tiap individu berpikir bahwa yang lain akan bertindak. Berdasarkan hasil eksperimen kami,
Dengan adanya partisipan campuran antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki lebih tanggap untuk mengambil telepon yang berdering. Dari sini dapat disimpulkan bahwa laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam sebuah kelompok dibandingkan perempuan. Sehingga melalui eksperimen ini diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dapat lebih berempati dan bertanggung jawab dalam lingkungan sekitar. Terima kasih telah menyaksikan video eksperimen dari kelompok kami. Sampai jumpa. Belum selesai. Nyanyi.